Hai Sobat Indo Prime, berjumpa lagi di channel Indo Prime TV. Apa kabar semuanya? Semoga Sobat Indo Prime dalam keadaan sehat ya. Kali ini Indo Prime akan membahas mengenai bangunan bersejarah yang ada di Jakarta. Berkunjung ke bangunan bersejarah menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Hal ini dikarenakan kamu bisa mengenang bagaimana jasa para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Untuk itu, bagi kamu yang kuliah dan ngekos di Jakarta, terdapat beberapa tempat bersejarah yang menarik untuk dikunjungi. Penasaran seperti apa saja sih tempat bersejarah di Jakarta? Maka kamu pun bisa menyimak ulasan berikut ini. Sebelum masuk ke video, jangan lupa untuk like, komen, dan share video-video dari Indo Prime. Jangan lupa untuk subscribe ya. Yang pertama adalah Museum Katedral. Tak hanya sebagai tempat ibadah bagi umat Katolik saja, gereja satu ini juga memiliki fungsi sebagai salah satu wisata sejarah yang bisa kamu datangi. Museum ini sendiri telah diresmikan sejak 28 April 1991 oleh Monsinyur Julius Kardinal Dharma Atmaja. Untuk koleksinya sendiri pun beragam, pada umumnya terdiri dari sejarah para misionaris yang berasal dari Belanda, di mana misionaris tersebut bertugas untuk menyebarkan agama Katolik di Indonesia. Selain itu, di sini juga terdapat deretan foto kardinal yang bisa untuk kamu lihat. Berada di Jalan Katedral, Pasar Baru, Jakarta Pusat, maka kamu bisa melihat koleksi yang tersedia di museum satu ini. Untuk jam bukanya sendiri, yakni buka setiap hari kecuali hari Jumat. Bangunan sejarah kedua adalah Tugu Proklamasi. Lokasi kedua yang bisa kamu kunjungi yakni Tugu Proklamasi yang berada di Jakarta Pusat. Untuk Tugu satu ini pertama kali dibangun pada tanggal 1 Januari 1961. Sedangkan untuk peresmiannya sendiri yakni pada tanggal 17 Agustus 1972 yang diresmikan oleh Presiden Soeharto. Salah satu tempat bersejarah di Indonesia ini, kamu akan disuguhkan dengan patung Bung Karno dan Bung Hatta yang sedang membaca teks proklamasi. Selain itu, kamu juga bisa mengenang sejarah proklamasi dengan lebih terasa ketika berada di tempat satu ini. Di lokasi satu ini pun tidak bisa kamu kunjungi sebagai tempat wisata saja, melainkan Tugu Proklamasi ini seringkali dijadikan sebagai tempat untuk upacara kemerdekaan. Bagi kamu yang ingin berkunjung, maka kamu bisa datang ke kawasan Pegangsaan Menteng. Yang ketiga adalah Museum Gajah. Salah satu museum yang bisa kamu kunjungi ketika berada di ibu kota adalah Museum Gajah. Museum ini juga dikenal sebagai museum nasional dan telah didirikan pada zaman kolonial Belanda di tahun 1978. Ada banyak sekali koleksi yang terdapat di museum satu ini. Apabila kamu mengira akan menemukan gajah, maka hal itu tentu saja salah besar. Hal ini dikarenakan kamu akan menemukan berbagai macam koleksi yang memiliki jumlah lebih dari 140.000 buah. Koleksi tersebut terdiri dari macam-macam, mulai dari arkeologi, geografis, keramik, etnografi, hingga zaman prasejarah pun dapat kamu temukan di museum satu ini. Berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, maka kamu bisa datang ke sini pada hari Selasa, Rabu, Kamis, dan juga Minggu pada pukul 8.30 hingga 14.30. Berikutnya adalah kawasan Kota Tua. Tak lengkap rasanya jika ke Jakarta namun belum mampir ke kawasan Kota Tua Jakarta. Di sini ada banyak sekali deretan museum yang bisa untuk kamu datangi. Selain itu, kawasan satu ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan karena tempatnya yang instagramable. Untuk itu, kamu pun wajib untuk mendatangi tempat ini ketika sedang berada di ibu kota. Ada banyak kegiatan yang bisa kamu lakukan, mulai dari mencoba berbagai makanan khas Jakarta, berfoto di area Kota Tua, hingga menyewa sepeda dan berfoto dengan beberapa ikonik yang ada di kawasan tersebut, sehingga tentu saja akan menjadi tempat bersejarah yang tidak akan membosankan untuk kamu kunjungi bersama teman-teman atau pasangan.
Bangunan bersejarah selanjutnya adalah Museum Kebangkitan Nasional. Bangunan satu ini dulunya adalah sekolah kedokteran yang ada di era kolonial Belanda, yakni bernama Stovia, atau juga dikenal dengan School Opleiding van Inlandsartsen. Kemudian seiring berjalannya waktu, maka bangunan satu ini pun berubah menjadi Museum Kebangkitan Nasional. Tempat yang diresmikan pada tahun 1902 ini pun memiliki banyak sekali koleksi benda bersejarah. Di antaranya ada beberapa yang wajib untuk kamu lihat, seperti diorama, yakni koleksi Museum Pelajar Stovia hingga Guru Stovia. Tak hanya itu, bahkan di sini Anda juga bisa melihat diorama mengenai Kartini. Untuk kamu yang ingin berkunjung ke museum satu ini, maka kamu bisa datang pada hari Selasa hingga Minggu pada pukul 8 pagi hingga 4 sore. Kamu pun hanya akan dikenakan biaya tiket masuk tak sampai Rp10.000. Cukup terjangkau, bukan? Yang keenam adalah Museum Bank Indonesia. Salah satu museum yang bisa kamu datangi ketika berada di kawasan Kota Tua. Untuk kamu yang berkunjung ke Museum Bank Indonesia ini, maka kamu pun akan menemukan banyak benda dan juga dokumen bersejarah. Benda-benda bersejarah ini dirawat sehingga akan mampu untuk memberikan edukasi bagi pengunjung yang datang ke tempat ini. Tak hanya itu saja, kamu juga bisa menemukan diorama yang menceritakan tentang perekonomian yang ada di Indonesia dari zaman ke zaman. Ada banyak hal yang bisa kamu pelajari ketika sedang berada di sini, terutama tentang ekonomi yang ada di Indonesia, mulai dari mengenal mata uang rupiah dari waktu ke waktu, serta benda-benda peninggalan sejarah lainnya juga bisa untuk kamu temui di museum yang berlokasi di Jakarta Barat ini. Lanjut ke Museum Bahari. Mencari lokasi wisata bersejarah yang unik dan instagramable, maka kamu pun bisa mengunjungi Museum Bahari yang ada di Jakarta. Pasalnya, nuansa vintage akan bisa untuk kamu dapatkan ketika mengunjungi museum satu ini. Dulunya bangunan bersejarah ini merupakan kawasan komplek gudang yang digunakan untuk menyimpan rempah-rempah. Sebut saja seperti pala, kopra, tembakau, lada, dan juga berbagai macam rempah-rempah yang lain. Tak hanya itu saja, di tempat satu ini pun kamu juga akan menemui banyak koleksi lain yang bisa kamu lihat. Di antaranya adalah model kapal milik Belanda yang lengkap dengan meriam pun bisa kamu saksikan di Museum Bahari ini. Untuk tiket masuknya pun cukup murah, di mana kamu hanya dikenai biaya kurang dari Rp10.000. Lalu ada Museum Fathahillah. Masih berada di kawasan Kota Tua Jakarta, maka tempat bersejarah satu ini bisa menjadi destinasi menarik yang bisa kamu kunjungi. Untuk sampai ke tempat ini, maka kamu pun hanya perlu menggunakan KRL atau busway Transjakarta. Karena lokasinya yang mudah untuk dijangkau, maka tak heran banyak orang yang datang mengunjungi tempat wisata satu ini. Masuk ke dalam Museum Fathahillah, ini akan mampu memberikan dan membawa kamu ke nuansa nostalgia. Hal ini dikarenakan bangunan tersebut dibangun pada masa penjajahan Belanda, sehingga akan membuat Anda terasa berada di masa kolonial. Gedung satu ini dibangun oleh Jenderal Jan Pieterszoon Koen, yakni pada tahun 1620. Berada di museum satu ini, maka kamu akan bisa menikmati beragam koleksi benda bersejarah. Ada sekitar lebih dari 23.000 koleksi yang bisa untuk kamu nikmati saat berada di tempat ini, mulai dari lantai dasar hingga lantai teratas. Maka kamu pun akan disajikan berbagai macam benda-benda yang akan membuat Anda bisa mengetahui sejarah yang ada. Untuk kamu yang ingin kesini, maka bisa merogoh kocek yakni sekitar Rp5.000 untuk masuk ke museum satu ini. Bangunan bersejarah selanjutnya adalah Monumen Nasional. Monumen Nasional atau Monas menjadi salah satu landmark yang ada di kota satu ini. Tempat yang menyimpan sejarah ini pun menjadi simbol dari kota Jakarta maupun Indonesia. Ada banyak hal yang bisa Anda temui di lokasi satu ini, mulai dari halaman yang sangat luas sehingga sering kali digunakan masyarakat untuk bersepeda pagi maupun jogging. Tak
Tak hanya itu saja, tempat satu ini pun memiliki fasilitas rekreasi yang bisa kamu nikmati. Sebut saja seperti pelataran Puncak Monas. Di tempat satu ini kamu nantinya akan bisa melihat pemandangan kota Jakarta yang sangat indah melalui teropong. Selain itu, ada sekitar 51 diorama yang bisa kamu saksikan di tempat ini. Diorama tersebut bergambarkan kondisi dari sejarah yang ada di Indonesia, mulai dari zaman prasejarah hingga kerajaan. Bahkan kondisi Indonesia pada zaman kolonial pun turut digambarkan pada diorama yang ada di tempat ini. Untuk kamu yang mengunjungi monumen nasional, maka kamu pun bisa menjangkaunya dengan sangat mudah. Ketika kamu telah menemukan stasiun Gambir, maka kamu pun telah berada dekat sekali dengan monumen satu ini. Tiket masuknya sendiri pun cukup murah, yakni sekitar Rp5.000 saja, sehingga kamu pun bisa sering untuk mengunjunginya. Yang terakhir adalah Museum Satria Mandala. Ingin mengunjungi bangunan bersejarah yang menyimpan hal tentang Tentara Nasional Indonesia, maka kamu pun bisa mendatangi Museum Satria Mandala yang berada di Jakarta Selatan. Museum satu ini merupakan satu-satunya tempat bersejarah yang ada di Jakarta Selatan. Tak hanya satu-satunya berada di kawasan selatan, museum ini pun juga sangat ramai dan populer yang dikunjungi oleh masyarakat. Museum satu ini dulu merupakan tempat tinggal Ratna Sarydewi yang menjadi istri pertama Presiden Soekarno. Rumah ini pun menjadi tempat persemayaman yang terakhir sebelum Presiden pertama Republik Indonesia dimakamkan di Blitar. Museum satu ini pun pertama kali diresmikan pada tahun 1971 sebagai pusat bagi sejarah TNI yang ada di Indonesia. Untuk kamu yang mengunjungi museum satu ini, maka kamu bisa datang ke daerah Kuningan Barat yang ada di Jakarta Selatan. Harga masuknya sendiri pun cukup terjangkau, yakni kurang dari Rp5.000. Harga yang cukup murah bukan? Kamu bisa mengunjunginya mulai pukul 9 hingga jam 2 siang. Tentu saja akan menjadi salah satu tempat yang berlibur yang ramah di kantong. Itulah beberapa deretan tempat wisata bersejarah yang bisa kamu kunjungi. Selain memiliki harga yang terjangkau untuk anak kos, dengan mengunjungi tempat ini pun akan membuat kamu lebih mengetahui sejarah yang ada di Indonesia. Tak hanya itu saja, beberapa destinasi wisata bersejarah memiliki tempat yang instagramable yang bisa menjadi stok foto kamu untuk diposting di sosial media. Bangunan sejarah yang sudah kita bahas ada semua di Jakarta, jadi kamu bisa mengunjunginya setiap saat. Untuk kamu yang tinggal di sekitar daerah Jakarta, tunggu video-video inspiratif selanjutnya dari Indo Prime TV. Stay safe, stay healthy.